Hati, semua mata tertuju padamu. Kalian telah berhasil menjadi terang di tengah kegelapan. Kalian membuktikan bahwa kedaulatan sesungguhnya ada di tangan rakyat. Ketika seluruh lapisan kelas masyarakat kompak turun ke jalan, maka instrumen negara pun tak mampu berkutik. Di mana keangkuhanmu itu sekarang, Bapak Sudewo? Rakyat sudah hadir sesuai permintaanmu. Anda sudah selesai, Pak Bupati. Lebih baik segera serahkan kembali mandatmu kepada rakyat agar korban jiwa tidak semakin bertambah. Terima kasih rakyat Pati telah menjadi pemantik obor perjuangan kembali menyala. Wahai tuan dan puan penguasa, siap-siap gelombang perlawanan bisa jadi ke skala nasional. Karena hari ini, 13 Agustus 2025, revolusi rakyat itu dimulai dari Pati. Merinding gua. Semua FYP gua full Pati. Apa yang terjadi di Pati memperlihatkan kepada kita bahwa kita bisa loh sebenarnya membuat pemerintah ini nggak semena-mena sama kita sebagai rakyat. Kita bisa loh bikin pemerintah deg-degan pas mau tanda tangan peraturan, karena jika peraturannya asal-asalan bakal digeruduk sama rakyat. Cuman kenapa ini sebesar ini nih hanya terjadi di Pati saat ini? Padahal pajak itu bukan naik di Pati doang, ada di Jombang, ada di Cirebon. Ayolah mulai sekarang kalau ada yang menyuarakan keresahan, kita dukung. Karena gue sering temu itu, kalau ada yang bersuara cuma sedikit orang, sering dipandang sebelah mata. Ah, dibayar ini. Ah, emang lu udah buat apa untuk negara? Akhirnya suara mereka redup kan. Melalui Pati kita belajar bahwa yang ditakutkan pemerintah tuh sebenarnya kalau kita cukup sama-sama aja udah takut tuh pemerintah. Pati adalah bukti kedaulatan rakyat. Tantangan 50.000 orang dijawab kontan oleh warga Pati dengan mendatangkan lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan akan datang 200.000 orang. Walaupun Bupati sudah minta maaf dan menganulir keputusannya, tapi kali ini tuntutannya beda. Mundur dengan legowo atau diturunkan secara paksa oleh ribuan warga Pati. Pati adalah bukti kekuatan rakyat masih ada. Bahwasanya kesombongan pejabat tidak ada gunanya di depan rakyat. Dan Pati adalah contoh pejabat bahwa kekuasaan ada di tangan tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Sadewa asu, Sadewa. Nantang warga dilayani nggak berani. Wicek wo dewa rakyat tembok air mata-mata mlogo asu. Ya Allah Gustoy. Bajingan. Ya Allah Gustoy. Mbak, kata-kata Mbak. Hah? Kata-kata. Ora iso bae. Oke. Monggo yang badhe mundut. Ayo kakak keluar sayang. Yang penting kita ada gaya. Bajingan kakekane sing bau reksa. Kata-kata Pak, kata-kata. Air Pak, air. 250% pajak naik. Lu bupati apa lintah darat? Rakyat lagi megap-megap, lu malah nyedot makin dalam. Yang bikin emosi bukan cuma pajaknya naik, tapi cara bupatinya ngejawab. Mau 50.000 demo, saya hadapi. Lo siapa bos? Lagi main game, lagi nge-war. Itu rakyat, bukan NPC. Lu naikin PBB sampai 2-3 kali lipat, terus nyuruh warga nerima. Lu pikir rakyat itu sapi perah? Lihat tetangga, Jepara, Kudus, pajaknya stabil. Pati dihisap sampai kering kayak korban rentenir kelas kakap. Terus katanya ini buat pembangunan. Bangun apa? Bangun arogansi. Kalau emang ada nurani herosnia malu. Tapi dari cara ngomongnya aja udah jelas. Gak ada rasa bersalah, gak ada rasa hormat sama rakyat sendiri. Ini bukan soal politik, ini soal akal sehat. PBB naik 250%. Tapi logika lu minus 1000%. Lu bisa beli panggung, bisa beli pangkat, tapi nggak bakal bisa beli respect dari semua orang. Pati, biar tahu siapa yang duduk di atas penderitaan rakyat. Follow kalau lu juga muak sama pemimpin yang lupa diri. Ya Allah.
Allah ya Rabbi, tega kali lah kalian masyarakat Pati. Ngapain Bupati kalian lempar pakai sendal? Ya Allah, emang di situ nggak ada batu dan kayu apa? Kenapa harus menggunakan sendal? Tega kalian ini. Apa nggak ada batu bata? Apa nggak ada kayu? Apa nggak ada batu? Apa nggak ada? Kok jadi begini? Bravo, Pati. Revolusi benar-benar terjadi di Pati. Pati berhasil membuktikan di negara demokrasi kekuasaan sebenarnya ada di tangan rakyat. Gak ada pejabat manapun yang punya kuasa di atas rakyat. Gokil men, merinding gua. Warga Pati benar-benar solid, turun ke jalan, ngumpulin donasi, berserikat, dan berorganisir. Mereka berhak marah, mereka berhak bersuara atas kebijakan yang ngawur dan pejabat yang arogan. Dari kemarin suara mereka tuh lantang dan hari ini suara mereka benar-benar terdengar. Kenaikan pajaknya dibatalkan, bupatinya minta maaf, bahkan DPRD Patinya sedang memproses pemakzulan atau pengunduran diri Bupati Pati. Ini peringatan buat pejabat-pejabat lain, jangan macem-macem. Selalu tahu selain Pati banyak daerah-daerah lain yang mengalami kenaikan pajak. Udah gila gak sih? Upah minimum naiknya tipis-tipis, giliran pajak naiknya drastis. Ini kan sangat merugikan rakyat, beban pengeluaran rumah tangga jadi bertambah, dan bisa jadi perputaran ekonominya jadi melambat. Belum lagi kalau pajak udah naik, belum tentu rakyat masih bisa bayar. Nanti kalau udah gak bisa bayar, dapat sanksi, dapat denda, asetnya disita, dipalak sama negara sendiri. Pejabat-pejabat apa nggak takut? Ini gerakan Pati bisa jadi pemicu, bukannya akhir tapi justru baru mulai. Kenapa kita perlu mendukung perlawanan warga Pati? Karena kita menghadapi musuh yang sama, pejabat dan kekuasaan yang makin hari makin arogan kepada rakyatnya sendiri. Perlawanan perlu kita berikan biar mereka semua nggak petantang petenteng. Karena kita semua rakyat dan warga sipil yang berikan mereka kesempatan untuk duduk dan memiliki otoritas. Mereka nggak jadi raja di antara kita. Mereka adalah pelayan kita, mereka perlu ingat itu. Pati ini luar biasa hebat. Berawal dari bupati yang menaikkan pajak sampai 250%. Kemudian ada protes warga, ada donasi disita sama bupatinya. Bupatinya nantang, jangan bawa 5.000 masa, 50.000 masa pun saya hadapi. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf, ujung-ujungnya ditimpukin botol, dan sekarang menuju pemakzulan bupatinya. Harus kita dukung. Kalau Bupati Pati nggak sampai turun, nggak sampai dimakzulkan, nggak sampai dijatuhkan, ya kita akan melihat pejabat-pejabat lain di daerah lain maupun nasional akan punya arogansi dan petantang-petenteng yang sama. Karena tahu dirinya nggak akan diadili, nggak akan dihukum. Jadi kita perlu membuat bupati ini sampai turun, pemerintahan sampai jatuh. Masih banyak pejabat-pejabat daerah yang menaikkan pajak sampai 1000% bahkan. Pejabat nasional yang sangat-sangat arogan. Nanya kontribusi kita apa, fitnah kita ditunggangi koruptor asing, nyuruh kita jangan pulang ke Indonesia, protes lapangan pekerjaan malah dibilang kufur nikmat, bikin undang-undang diem-diem, suka-suka mereka, aparat represif, culik-culikin tim medis, masa aksi, jurnalis, proyek ambisius sana-sini, bagi-bagi jabatan sana-sini, giliran gaji guru dibilang membebankan APBN, orang kaya dikasih pengampunan pajak, kelas menengah dikasih PPN 12%, dan masih banyak lainnya. Kita perlu tunjukkan kepada mereka bahwa inilah pesta demokrasi, bukan pemilu yang penuh bansos itu, tapi warga yang senantiasa melawan penindasan yang diciptakan oleh pejabatnya sendiri. Revolusi mulai dari Pati, menyambut daerah-daerah lainnya kemudian. BTW kali ini gue bikin video gue di atas, kamera di bawah. Kenapa? Buat tunjukin pesan bahwa jangan lupa, yang di atas tuh rakyat, pejabat cuma kita suruh. Hidup Gerindra! Jos! Masyarakat Pati memang top, keren banget. Bisa menguasai gedung DPR, masuk gedung DPR sampai DPR tidak bisa berkutik hingga memutuskan untuk melakukan hak angket dan bikin pansus untuk memakzulkan Bupati Pati. Wih, ini masyarakat Pati ini harus diambil contoh bagi masyarakat kabupaten kota provinsi yang lain. Agar apa? Agar nggak ada lagi pemimpin yang sewenang-wenang, yang arogan, ya.
Jadi kekompakan masyarakat Pati ini harus kita contoh. Ketika di kabupaten kita, kota kita, provinsi kita ada bupati, wali kota, gubernur yang arogan, yang nakal, yang tidak berpihak kepada rakyat, kita harus sepakat, harus semangat kompak untuk demo, ya. Biar apa? Biar pemimpin itu